Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Nadialianto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian kuantitatif berkenaan dengan klasifikasi metode penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan bidang kajian. Kemudian jenis-jenis penelitian. Kemudian terakhir contoh masalah masing-masing jenis penelitian. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas metode penelitian kuantitatif pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif program Prasarjana IAIN program Prasarjana IAIN Batu Sangkar. Baiklah, kita lanjutkan untuk presentasi. Yang pertama kita lihat klasifikasi metode penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan bidang kajian. Yang pertama atau poin A-nya kita lihat penelitian ditinjau dari tujuan. Kalau kita lihat penelitian jika ditinjau dari tujuannya, penelitian itu meliputi penelitian eksplanatif atau bisa disebut juga dengan gejala baru, deskriptif, penelitian pengembangan, artinya penelitian lanjutan, dan eksplanatif atau penelitian verifikasi atau verifikasi terhadap penelitian yang sudah ada. Nah, mari kita lihat penelitian ditinjau dari tujuan tersebut yang sebelumnya kita telah sebutkan di atas. Yang pertama penelitian eksploratif. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Contoh yang paling nyata adalah penelitian tentang pneumonia virus baru. Itu dalam bidang sains mungkin. Kemudian juga dalam ilmu sosial, studi kelayakan merupakan jenis penelitian yang berupaya mengeksplorasi tentang suatu fenomena yang baru dengan topik dan gejala yang baru. Maka sering kali penelitian ini atau penelitian eksplanatif ini identik dengan penelitian selalu menggunakan pertanyaan apa dan siapa dalam menggali informasi atau menggali data. Tujuan dari penelitian eksplorasi itu sendiri adalah yang pertama mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru. Kemudian poin B-nya memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Itu penelitian eksplanatif. Kalau kita lihat penelitian itu dari tujuannya. Yang kedua kita lihat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif.
Nah, penelitian ini identik dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan bagaimana dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan penelitian deskriptif itu adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses, kemudian menciptakan seperangkat kategori atau pola. Kemudian penelitian eksplanatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala bisa terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini adalah gambaran yang mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini seringkali diidentik dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan mengapa dalam mengembangkan informasi yang ada atau fakta-fakta yang ada. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan. Kemudian menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Selama ini sering terjadi salah kaprah. Selanjutnya kita lihat penelitian ditinjau dari metode. Seperti yang sudah sering kita dengar, ada dua metode besar dalam penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif, hitung-hitungan. Ada hitung-hitungannya. Kemudian maksimalisasi objektivitas desain penelitian kuantitatif menurut Sukma Dinata, bukunya terbit tahun 2009, dilakukan dengan menggunakan angka-angka. Saya sebutkan di awal tadi bahwa penelitian kuantitatif itu menggunakan angka-angka. Selain penggunaan angka-angka, juga ada pengolahan statistik, hitung-hitungannya. Kemudian percobaan terkontrol. Metode penelitian yang tergolong ke dalam penelitian kuantitatif bersifat non-eksperimental. Adalah deskriptif, gambaran, kemudian survei, kemudian expose factor, ya, kemudian komparatif, kemudian korelasional. Jadi kalau ditinjau di metodenya, pertama kita lihat adalah kuantitatif yang umumnya atau metodenya bersifat angka-angka, kemudian ada hitungan statistik, kemudian ada percobaan atau kegiatan eksperimen yang terkontrol. Kemudian kita lihat ya, penelitian ditinjau dari metode itu adalah yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak. Saya bisa tidak, bisa iya, dan sebagainya. Kemudian interaktif, adanya interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Artinya bahwa fenomena sosial itu nanti ada semacam kuesioner atau orang yang langsung terlibat. Kemudian partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara. Untuk berwawancara, kemudian diobservasi, diminta memberikan data, pendapat pemikiran, persepsinya terhadap suatu fenomena. Kemudian atau keadaan yang terjadi.
Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, kemudian teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan mengungkapkan, to describe and explore. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan, to describe and explain. Jadi dari penelitian ditinjau dari metode ini, dari metode kualitatif dan metode kuantitatif ini berbeda dalam menjalankan penelitiannya atau menjalankan riset itu sendiri. Cara untuk merisetnya berbeda. Tadi kualitatif dengan hitung-hitungan, kemudian pengolahan statistik, kemudian percobaan yang terkontrol, terstruktur. Sementara di kualitatif ada wawancara, observasi, kemudian pendapat-pendapat, pemikiran, persepsi, ya. Kemudian observasi langsung, kemudian dokumen-dokumen, pelengkap-pelengkap lainnya. Kita lihat penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu disesuaikan dengan jenis, spesialisasi, dan interest, artinya keinginan, kemauan, ketertarikan. Rekan penelitian itu antaranya seperti penelitian di bidang pendidikan. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian di bidang pendidikan, ya, akan nampak nanti atau akan ada hasil penelitian di bidang pendidikan dengan metodenya, dengan caranya, ya, ada metode penelitian pendidikan. Kemudian kedokteran, perbankan, keolahragaan, ruang angkasa, pertanian, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Contoh masalah masing-masing jenis penelitian. Di dalam memberikan contoh ini ada dua contoh yang kami berikan, ya. Contoh penggunaan pendekatan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti yang telah kita sebutkan tadi bahwa ada metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Yang kuantitatif kami berikan contoh sebenarnya aplikasi hukum ekonomi syariah terhadap perbankan syariah dalam peralihan status bank konvensional kepada bank syariah di Sumatera Barat. Jadi aplikasi hukum ekonomi syariah, ya, terhadap perbankan syariah dalam peralihan status bank konvensional kepada bank syariah di Sumatera Barat. Ini kami kelompokkan kepada penelitian kuantitatif sampai di mana nanti adanya nilai statistik atau keberhasilan dan sebagainya daripada aplikasi hukum ekonomi terhadap perbankan syariah, terutama dalam peralihan status dari konvensional kepada syariah di Sumatera Barat. Kemudian untuk contoh penggunaan pendekatan penelitian dalam kehidupan sehari itu ada metode penelitian kuantitatif. Yang contohnya adalah peralihan bank konvensional kepada bank syariah
serta dampaknya terhadap sosioekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Nah, ini kami jadikan sebagai contoh untuk penelitian kualitatif. Jadi lebih kepada sosiologi sosiologi hukumnya gitu. Jadi bagaimana penerapan hukum itu ya dengan adanya peralihan bank itu terhadap interaksi manusia, artinya terhadap sosial dan ekonomi yang terjadi di Sumatera Barat. Mungkin demikian saja untuk pertemuan kedua ini untuk lebih mendalam mengenai klasifikasi metode penelitian, tujuan, metode, dan bidang kajiannya, kemudian jenis-jenis penelitian tersebut, kemudian contoh masing-masing penelitian pada pertemuan ini. Untuk membahas lebih lanjutnya, untuk pengembangannya kita buka diskusi forum bersama. Itu selesai presentasi ini, mengharapkan presentasinya kepada teman-teman untuk memperdalam materi ini bersama-sama, kemudian menyelesaikan dan memberikan masukan-masukan. Mungkin demikian saja untuk tugas pertemuan kedua ini. Atas perhatian pada teman-teman, kawan-kawan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.